Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pencinta YouTuber Indonesia, bahkan seluruh dunia yang melihat tayangan ini? Menurut saya, YouTuber baru atau pemula itu sering mengalami kekecewaan. Kekecewaannya itu di mana kita masih raba-raba dan masih nyari pengalaman. Pengalaman itu ya yang jelas yang kita sudah alami, kita melakukan kesalahan yang tidak sadar kalau kita melakukan kesalahan. Kesalahannya di mana dan kita juga belum yakin kesalahannya di situ. Tapi saya sudah 3 hari berturut-turut kemungkinan kesalahannya ada di situ. Saya sudah merasakan kekecewaan. Tapi setelah 3 hari berturut-turut saya sadar dan saya cari kesalahannya di mana. Saya mencari informasi. Ternyata kesalahannya hanya kesalahan kecil yang kita alami, kita lakukan kesalahan itu. Apa kesalahannya? Tentang subscribe. Saya ingatkan lagi tentang subscribe. Jadi kalau menjadi YouTuber itu kita mau subscribe atau minta subscribe itu ya kita harus nonton videonya dulu, apa isi video tersebut. Nggak bisa kita buka channelnya langsung klik subscribe, itu tidak bisa, karena kita harus menonton videonya dulu. Video itu isinya apa, jadi kita harus menonton videonya dulu. Dan menonton video juga kita harus mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan dari kantor YouTube. Misalkan kita komen dulu, komen ke orang lain, ke channel lain. Biasanya kan banyak kan permisi atau absen gitu, saya hadir gitu. Jadi kalau menurut channel atau YouTuber yang sudah kawakan gitu, yang sudah senior pisan, yang sudah ribuan subscribe, sudah ada videonya juga memberi pengalaman. Kalau YouTuber pemula itu harus mencari teman sebanyak-banyaknya, harus komen-komenan sama YouTuber yang kiranya masih membutuhkan bantuan subscribe. Ya itu tadi, karena kita orang bukan apa-apa, bukan orang terkenal atau orang pintar kayak artis kayak gitu. Kalau artis memang sudah terkenal. Jadi kalau kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mencari bantuan subscribe. Nah, menurut saya itu memang efektif. Tapi kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak YouTube, seperti subscribe. Sebelum subscribe itu ya itu harus menonton video. Memang kalau YouTuber itu memang kita harus sedia apa ya, minimal internet tuh bisa buat nonton video, karena itu salah satunya yang modal yang harus kita keluarkan atau disiapkan sebelumnya menonton YouTube.
karena memang kita terjunnya di bidang YouTube yang memerlukan internet. Kalau bisa lebih baik ya memasang wifi sendiri, jadi yang sudah flat bayarnya per bulan berapa gitu, jadi mau dipakai berapapun bayarnya tetap segitu, jadi kita efektif makainya. Maksudnya untuk komen-komenan itu efektif karena nggak terbatas dengan kuota yang ada di nomor kita atau di HP kita kalau punya wifi sendiri. Jadi menurut YouTuber senior juga kita nggak boleh diam memang, nggak, apalagi kita pemula. Jadi YouTuber itu kita bikin video, di share, di upload, itu kita harus ngontrol terus setiap hari, bahkan setiap saat harus ngontrol. Ibarat tanaman itu ya diurus, disiram, kalau kemarau siram, tapi kita harus mengurus setiap hari, bahkan ya sering ditunggu. Ya itu caranya, mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari teman yang masih membutuhkan subscribe. Rata-rata yang di bawah 1000 itu masih perlu membantu. Beda kalau yang channel yang sudah ribuan, ratusan ribu kayak gitu, katanya sih udah nggak dipikirkan kayak kita ini. Makanya kita ya harus mencari solusi sendiri, kerja keras sendiri. Tapi masih banyak yang bisa diajak kerja keras sama kita. YouTuber di Indonesia ini masih jutaan yang channelnya itu masih di bawah 100, kayak saya itu masih banyak. Kalau kita bisa ke luar Indonesia, ke luar negeri, asalkan bisa bahasanya lebih bagus. Mohon doanya, semoga channel ini bermanfaat, pengalaman saya ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, dukungan share, subscribe, like, and comment. Apabila memang lebih bermanfaat, di-share ke teman yang lain. Semoga yang lain bisa tahu tentang pengalaman orang jadi YouTuber itu bagaimana. Ada pahitnya, kadang kita senang, ada yang masuk banyak, sehari itu berapa puluh yang masuk. Ternyata pas jam 6 sore, jam 6 lebih lah, tiba-tiba hilang, kemana ini. Jadi kadang-kadang ya gimana kalau kayak orang nggak dipercaya. Kalau orang nggak dipercaya orang tuh gimana? Hilang rasa kepercayaan dirinya gimana? Atau video kita jelek atau bagaimana? Bener pas kemarin pas nggak tahu, ngeluarin keringet sejagung-jagung karena kenapa ini kok bisa gini. Mungkin kalau lihat kalau memang itu di cancel salah satu orang, kita akan malu sama orang itu. Tapi saya rasa itu bukan orang yang mencancel, itu sistem yang mencancel. Kalau mencancel kan nggak mungkin sampai 10 subscribe atau 15 subscribe sekaligus, itu kan kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau sistem mau ribuan subscribe bisa di cancel. Jadi ini mungkin kesalahan seorang pemula yang belum tahu cara-caranya
ketentuan yang diterapkan oleh pihak YouTube. Kita asal share, asal komen, asal subscribe. Ya moga-moga ini bermanfaat. Sebagian kecil pengalaman saya yang saya alamin, mudah-mudahan tidak terjadi lagi sama YouTuber pemula yang lain. Jadi bagi saya ini sebagai bahan evaluasi saya sendiri supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Terima kasih sudah menonton channel saya ini. Moga-moga para YouTuber, pencinta YouTuber diberikan keselamatan lahir dan batin, dilancarkan segala urusannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.